Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Rinal Channel. Sebelumnya terima kasih buat para subscriber saya yang sudah setia di Rinal Channel. Terima kasih maupun yang like ataupun yang dislike. Terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Nah, bagi teman-teman juga yang belum dapat golok official dari Rinal Channel dari bahan delman cap mata, masih ada sisa ini. Siapa yang mau nanti langsung aja saya kasih nomor teleponnya di deskripsi. Dan kalau yang kemarin pengen yang surbisa ya, yang pisau-pisau Turki, nanti nomor teleponnya juga saya kasih di kolom deskripsi ya. Jadi jangan nanya lagi, Bang, alamatnya di mana, apa ininya di mana yang pisau Turki. Nanti langsung saja di kolom deskripsi. Oke? Ya, oke. Nah, ini saya kedatangan oh iya, saya ingin mengingatkan kepada kita semua. Belum lama ini memang sudah banyak terjadi aksi-aksi oknum ya, oknum yang penipuan jualan bilah ya atau golok ya, terutama di medsos. Jadi saya berpesan kepada teman-teman semua, hati-hati ya, hati-hati. Kemarin kasusnya itu banyak begini. Jadi pisau-pisau yang baja modern itu dijual murah ya, dijual murah banget dan banyak yang kena gitu loh. Terus ada juga yang dilelang ya. Jadi ada yang dilelang. Jadi banyak juga yang komplain. Ada yang ketika sudah kena dia komplain gitu, kok barang bagus dilelang gitu, terus dengan harga murah. Itu sering dilelang gitu. Terus juga banyak juga yang baja modern atau pisau-pisau yang bagus itu di harga murah sekali gitu. Jadi jangan sekali lagi, jangan terpengaruh kepada harga-harga yang murah. Ini yang bahaya gitu. Maksudnya tuh murah banget, dia tuh langsung kepincut gitu. Wah, karena budget saya cuma segini, ya udahlah saya beli gitu. Akhirnya ya begitu. Akhirnya sekarang di medsos itu banyak banget yang saya lihat ketipu gitu ya. Ketipu ini nggak tahu, saya juga nggak ngerti gitu ya. Banyak juga yang komplain, wah udah diviralin aja orangnya akun Facebooknya gitu. Ya, jadi saya mohon sekali lagi, hati-hati dengan barang murah ya. Jadi di saya itu barangnya mahal ya. Jadi jangan nanya lagi, Bang, yang barang murah ada nggak? Ya barang murah mungkin di toko sebelah ya, atau di channel sebelah mungkin yang lebih murah. Saya menjaga kualitas kecuali barang pabrik ya. Kalau misalkan kayak ini, ya dibilang mahal enggak, dibilang murah juga enggak. Jadi nggak jaminan kecil itu juga murah, nggak jaminan panjang itu juga mahal. Jadi nggak jaminan juga baja modern itu misalkan mahal banget ya enggak. Nggak jaminan juga baja modern itu murah banget juga tidak. Jadi ongkos bikinnya dari pertama awal bikin itu kalau dihargain murah impossible ya. Jadi pakai logika aja, Bang, barang lokal kan murah ya, kasihan lah. Jadi kita sama-sama menguntungkan juga gitu. Jadi si penempaknya juga bisa sejahtera, kitanya yang pakai juga bisa ibadah dengan kualitas yang bagus ya. Jadi hati-hati untuk di medsos, lihat dulu siapa yang lelang atau siapa yang penjualnya ya. Kalau bisa video call ya, kalau sebelum membeli saya mau lihat mukanya dulu ya, atau di screenshot mukanya gitu ya. Itu terserah Anda, supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang wah gila gue ditipu gitu ya. Udahlah, itu
Ya itu derita Anda lah kalau sampai Anda tergiur dengan lelangan-lelangan yang murah, ya pisau-pisau yang murah tapi bagus gitu ya. Ya itu nanti ujung-ujungnya derita Anda. Ya, bukan takdir tapi derita Anda. Nah, saya kedatangan lagi apa sih keluarga baru dari pisau Turki. Ini langsung dari Turkinya ya, dari Turkinya langsung. Jadi ini memang tidak ada di online. Nah, ini langsung saja, ini namanya Tasci ya. Namanya Tasci, di sini ada nih. Namanya Tasci. Lambangnya cuman begini doang ya, tidak ada kayak apa? Kayak Hulusi atau kayak Surbisa begini. Kalau ini kan memang pabrik ya. Ini memang pabrik dia. Kalau si Tasci ini begini ya. Ini panjangnya 16 ya, panjangnya 16. Tebalnya ini kemarin saya ukur ini kurang lebih 2 mili ya, tipis ya, 2 mili. Ini kan 3 mili nih, yang Hulusi 3 mili. Nah ini si Tasci ini adalah produk mungkin kalau kata teman saya yang di sana itu ini yang paling, ya bukan paling terkenal sih di sana. Ini banyak orang yang pakai ya gitu. Jadi ini nggak saya unboxing tapi langsung saya review aja. Ini buatan lokal sana ya. Maksudnya ini buatan pandai lokal sana. Lihat nih. Ini di garis-garis. Coba Anda lihat di medsos kalau misalkan ada Facebook orang-orang Turki. Nah, ini mereka di tukang jagalnya nih banyak yang modelnya seperti ini. Ini sebenarnya bukan langka, di sini langka karena di sana nggak dijual di sini. Ini produk lokal. Nah, menurut teman saya yang di sana, pisau di Turki itu kayak kacang goreng ya. Jadi apa sih namanya, persaingannya ketat banget gitu. Di sana tuh banyak banget pisau Turki ya, pisau Turki. Tapi yang dibawa ke Indonesia yang diperkenalkan itu salah satunya doang ya, Pirji lah, Pirji. Nah ini Surbisa juga mulai bisa naik ya gitu. Ya istilahnya mulai bisa bersaing gitu. Kalau saya review jujur-jujur aja, nggak ada apa sih namanya endorse ini bang harus apa misalkan nih pisau harus naik gini, enggak. Nanti biar Anda yang merasakan sendiri. Nah ini Tasci dia pakainya satin ya, maksudnya ini amplas biasa, amplas gerinda mungkin BG gitu ya, kelihatan banget. Dibanding ini beda ya. Ini BG-nya bagus ya, rapi ya, rapi ininya nih. Rapi, ini kelihatan banget produk lokalnya ya. Produk lokalnya ini kelihatan banget. Tapi yang saya rasakan tajamnya ini hampir sama awalnya ya. Ini dari sananya nih, ini tajam. Nah, coba kita kosrek ya. Jadi untuk dikosrek jangan takut-takut. Kalau yang belum bisa ngosreknya pakai ginian itu biasa kena badannya suka pada baret-baret. Tapi kalau yang sudah biasa enggak ini ya. Jadi dia kena matanya tapi memang tidak ditekan. Kita kosrek di sini. Jadi belum diasah ini ya. Ini sudah ramping. Ini sudah flat. Ini sudah flat, tidak ada mikro seperti ini. Dan ini ada micro bevel-nya. Ini tidak ada, ini sudah flat. Ya, ini sudah flat. Kita kosrek gini. Jadi ini sudah flat ya. Sudah dari sananya sudah flat. Coba kita rasakan. Wow. Ini sama ya, sama ini nih, sama si Hulusi ini sama. Saya nggak tahu ini bahannya karbon atau stainless. Dari sananya nggak ada dikasih tahu ini karbon atau stainless ya. Ini kayaknya buat pegangan saya lagi nih. Jadi pisau ini si Hulusi ini tajamnya menurut saya ya, dia ini gila ya. Tapi si Surbisa kemarin saya kosrek lagi sedikit, saya semiin flat matanya. Terus saya kosrek lagi terus pakai ini. Ini tajamnya wah gila. Jadi saya gini loh.
ini gila, ini bisa bersaing loh dengan brand-brand yang sudah ternama. Tapi menurut saya nggak lebay loh, saya nggak lebay. Jadi ketika saya kosrek lagi, matanya saya flatten sedikit. Ini di grade 400 ya, 400, tapi saya kasih di 1000 amplas. 1000 amplas itu sudah dipakai, amplas 1000-nya sudah dipakai ya, sudah halus ya karena sudah dipakai. Dan saya kosrek gini di stropping dengan yang 1000, terus saya terus pakai ini ya. Saya terus pakai ini ya, setiap misalkan lagi saya bengong-bengong gitu, saya owning pakai ini ya gitu ya. Saya iniin. Gila. Oh. Nggak kepikiran loh, ini barang yang gimana ya? Dibilang bukan low budget, tapi ya terjangkau. Ini terjangkau dibanding yang brand-brand itu yang punya nama. Ini gila loh. Ini ntar jangan sampai wow, itu yang brand FDIC misalkan, FDIC ya, saya sebutin aja FDIC atau Victorinox. Itu bagus bang, gini-gini. Nah, itu yang berbicara mungkin di tangan Anda bagus, di tangan saya juga bagus. Dan ini lebih apa ya, saya bilang. Kenapa makanya saya namain ini, kemarin saya grafir, ini juga saya grafir. Karena memang ini akan jadi idola saya juga, jadi favorit saya. Saya nggak bohong loh. Kalau misalkan Anda tepat ngasahnya, dua ini, tepat ngasahnya, itu yang Anda rasakan, gila. Si Surbisa ini sama si Hulusi ini kalau di sini, di bulu atau di tisu ya, di tisu dia lancar seret, tapi di double ya, tisunya digulung-gulung terus diginiin. Oh itu, aduh, gila dah. Dia hampir menyerupai karbon. Nah ini saya punya karbon. Ini adalah pisau Unimog ya, Unimog yang sudah orang-orang tahu lah, sama kemarin Penroll sama Unimog itu hampir sama gilanya. Si Unimog ini dan Penroll itu di tangan, oh gila ya. Ini karbon loh ya, karbon. Tajamnya gila ya, gila ini. Tapi ya karat, dia karat gitu. Tapi ini stainless. Ketajamannya tuh hampir sedikit menyerupai loh. Gila loh ini. Ini orang Turki nih. Tapi bang, Virgi juga bagus. Nah karena kemarin Virgi memang ada yang bagus, tapi saya belum. Kenapa saya tidak mirip Virgi? Karena sudah banyak ya. Virgi itu banyak model. Nah ini yang saya review yang kira-kira yang agak langka di pasaran. Ya udah, saya bahas ini. Kalau misalkan Anda mau Hulusi dan Surbisa, saya di kolom deskripsi nomornya ya, sama orang yang bersangkutan. Nah ini si Tasti ini 16 cm. Jadi di sana tuh paling panjang 18 cm, tapi paling banyak 16 cm. Karena mereka itu kalau motong segini-segini. Aduh, ini si Tasti ini gila ya. Ini gila juga nih. Ini produk lokal ya. Kelihatan masih ada tempaannya nih ya. Masih ada, kalau kata orang, tapak kuda sedikit ya. Masih ada tapak kuda di sini tuh. Ya bekas tempaan. Kalau ini yang dua enggak ya. Tapi ini lokal gila. Ini saya nggak tahu ini stainless atau baja karbon ya. Tapi kayaknya sih stainless. Kayaknya, tapi tajamnya itu sama ini. Kita kosrek lagi. Saya penasaran. Nanti juga akan saya asah lagi. Oh. Bentar. Gatel. Bentar ya. Oke. Kita kosrek lagi. Ya. Ini ya, kalau yang belum biasa ngosrek ginian ya pelan-pelan aja dulu ya, pelan-pelan. Asal kena matanya. Karena ini pendek jadi bisa cepet. Tapi kalau panjang pelan-pelan karena ininya pendek. Kita kenain matanya. Jadi semua ini dari Surbisa sama Hulusi
Dan sama karbon ini saya asah pakai ini ya. Bukan derita tapi katanya darita ya. Darita itu dari Turki ya. Dia satu pabrik sama Hulusi. Nah, ini coba kita lihat nih si Tasci. Wah. Ini beda ya. Jari Anda dengan jari saya beda. Jadi kalau saya bilang ini tajamnya hampir sama nih sama dia nih. Enak banget. Jadi ini nanti kalau misalkan Anda pengen, Bang, belinya di mana yang ini? Yang ini saya jujur ini di Turki langsung ya. Jadi ini dikirim dari Turki, teman saya di sana dikirim dari Turki. Kalau untuk yang Surbisa nanti linknya di bawah, saya kasih nomornya. Tapi Anda juga bisa ngomong atau misalkan mau pesan ini kepada yang jual ini. Misalkan, Bang, saya pengen Tasci gitu. Boleh nanya, ada nggak stoknya? Atau nanti dia bisa datangkan dari sana gitu ya. Tapi ini termasuk langka. Langka di sini maksudnya. Tapi di sana itu seperti apa sih namanya? Kacang goreng kalau kata orang tuh di Turki itu saingannya ketat masalah pisau ya. Ini sebenarnya tidak di luar. Maksudnya ini tidak dijual keluar. Gitu. Jadi banyak juga pisau Turki yang tidak dijual keluar ya, keluar. Jadi tenarnya di sana saja. Nggak internasional kayak merek brand-brand yang gede gitu, mereka ada di mana-mana. Kalau ini enggak. Tapi ini bersaing, kalau saya bisa bilang ini bisa bersaing. Wow. Hati-hati ya. Maksudnya bukan hati-hati apa? Yang brand-brand besar ini bisa menjadi pilihan ya. Second pilihan. Jadi Anda udah punya yang brand itu, Anda bisa punya ini juga dengan cara ngasah yang baik dan benar. Anda bisa mendapatkan ketajaman yang maksimal. Sekali lagi ini bahannya bagus, diasahnya gampang, tajamnya awet. Nah, saya ingat ada orang yang komentar di kolom komentar, Bang, waktu itu dia bilang, saya bilang aja ya, Bang, Virgi itu ketika diasah tajamnya cuma sebentar. Jadi cuman berapa menit atau 1 jam gitu kata dia, saya lupa tuh. Itu tajamnya beda. Jadi misalkan gini, Anda udah ngasah nih, udah ngasah ya, pakai ini. Terus Anda giniin, tajam. Ada ini tajam. Anda taruh nih 1 jam. Terus Anda pegang lagi. Kok ketajamannya kayaknya berkurang ya? Diginiin pakai ini agak berkurang. Nah, itu orang yang komentar terima kasih mengingatkan ya, mengingatkan. Saya nggak tahu itu kenapa, dan saya juga sebenarnya pengen menyampaikan itu gitu. Ada beberapa pisau yang setelah diasah itu, setelah didiemin, dia berkurang ketajamannya. Coba deh, Anda perhatikan sedetil itu. Giniin, kok kayak, oh iya berkurang. Tapi diginiin lagi, tajam. Saya nggak tahu tuh. Tapi saya kejadian. Yang ini enggak. Yang ini tidak. Yang saya rasakan ini sudah beberapa hari saya tidak asah. Saya iniin, tajamnya masih nempel di kulit. Kalau yang lain ya produk-produk, ada suatu produk ketika diginiin lagi sudah beberapa hari itu kayaknya mesti dikosrek lagi. Saya juga nggak ngerti. Tapi itu terima kasih juga yang komentar itu mengingatkan saya. Coba Anda rasakan. Apapun itu golok ataupun yang pisau pabrikan, coba deh. Habis diasah beberapa kali pegang gini, masih ada nggak? Masih tajamnya seperti yang pertama diasah nggak? Gitu. Katanya itu ketajamannya awet, dan ini ketajamannya awet ya. Ketajamannya si Surbisa dengan si Hulusi udah beberapa hari, kalau nggak salah ini seminggu saya tidak apa-apakan, tidak saya asah lagi, itu tajamnya awet. Termasuk ini yang Unimog, yang karbon, ini udah lama. Ini juga pegangan saya nih, pisau 20 cm, gila tajamnya. Ini Tasci sama akan menjadi barang yang kasarnya apa sih, buat koleksi saya. Ini ya, soalnya nggak ada ya. Anda biarpun cari di online juga tidak ada ya, karena ini pisau lokal. Ini kurang rapih ya, gerindaannya kurang rapih. Terus dari handle-nya, ini handle kayak kampung kasarnya ya, beda sama ini nih. Ini handle-nya bagus ya. Ini handle-nya bagus. Tuh. Kalau ini lihat, ini lokalan banget lah.
Kalau yang udah tahu pisau ini pasti tahu lokalan. Nah, ini produk lokalan, kalau ini pabrikan. Ya, pabrikan yang rapih. Dari desain gerindanya juga udah ketahuan. Tapi kualitasnya hampir sama kalau saya lihat. Saya penasaran juga. Kosrek lagi. Kita kosrek, prok, jadi apa ya? Prok, jadi apa? Ayo, jadi apa? Coba ya, jadi apa nih? Coba. Oh, wah. Kalau saya lihat ini gimana ya? Wah, gila. Ini kayak silet. Ini juga sama, cuman ini dia ini yang dua ini agak greges. Kalau yang ini halus, jadi terasa kayak silet. Tuh. Kayak ini, kayak karbon. Karbon itu dia halus, nggak greges. Tajamnya tuh tajam kayak silet gitu, nggak berasa tapi masuk gitu di tangan. Ini kayak ini. Ini saya nggak tahu ya, ini karbon atau stainless. Tuh. Tapi ngilu di tangan itu kayak silet. Wah, gila ini. Saya berapa kali lihat di FB orang Turki pakai ini. Itu sekali godot semua ya, sapi-sapi gede semua ya. Sapi-sapi gede ya. Limosin lah, kebanyakan limosin di sana. Tapi limosin lehernya tahu sendiri dah. Gedenya, tapi sobek dengan 16 cm sekali ya. Ini dengan ini nih. Saya lihat dengan ini. Makanya saya penasaran dengan pisau ini. Kok orang Turki banyak yang pakai, bukan banyak sekali tapi banyak yang pakai karena di sana persaingan pisau lumayan gila ketat gitu loh. Gila ini. Dipegangnya enak, pas ya. Tapi saya yakin juga yang di sini juga nggak apa sih, jarang yang pakai 16 cm untuk motong, kecuali orang-orang jagal ya. Kecuali orang-orang jagal. Orang-orang jagal juga kebanyakan yang sekarang yang saya tahu pakainya sekitar 25 cm gitu, yang mungkin lebih aman gitu. Tapi 16 cm juga ini buat profesional ya. Ini tapi kalau saya ini mudah-mudahan bisa kepake yang 16 cm. Nanti akan saya tes juga, nanti nggak tahu kapan ya. Idul Adha mungkin ya. Saya tes juga ini yang 16 cm. Ini ya lumayan gitu. Gila ini ya. Saya baru tahu kalau produk-produk di sana tuh ada yang bagus juga gitu. Maksudnya mereka tidak terkenal di internasional tapi terkenal di negaranya sendiri gitu. Kalau menurut saya gitu ya. Pisau Turki memang nggak keluar, ya keluar paling yang Virgi ya. Virgi itu banyak varian ya, banyak variannya. Jadi nanti bingung, Bang, yang Virgi yang ini gimana, Bang? Virgi yang ini gimana? Oke, mungkin itu saja. Ini suatu untuk koleksi saya ya. Jadi tidak ada, kalau ditanyain lagi, Bang, yang ini beli di mana? Saya bilang ini di Turki. Jadi langsung dikirim ke Turki. Jadi kemarin itu memang tidak bareng sama ini. Review karena ini masih dalam perjalanan gitu. Jadi masih dalam perjalanan. Nah, ini Tasci, namanya Tasci ya. Ini di sini ada Tasci, ini produk lokal. Handmade lokal ya, tapi kualitasnya kualitas internasional. Kalau kata saya, karena kata zamannya ya. Kalau untuk finishing ini masih kurang ya, masih kelas lokalan ya. Mungkin masih harus diperbaiki dari kerapihan bilah ya, kerapihan bilah, karena masih ada kelihatan sedikit tapak kuda. Tapak kuda tuh bekas tempak ya, bekas tempak. Kalau ini tidak ada bekas tempak ya. Ini langsung di stock removal. Jadi mungkin ini langsung dibentuk tanpa digetok. Kemungkinan ya kalau di pabrik. Kalau ini masih ditempak. Ditempak kayaknya nih. Saya nggak tahu ini stainless atau karbon, tapi yang jelas ini tajamnya menyerupai ini ya. Ini buat jadi koleksi saya. Oke, mungkin itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wabarakatuh.